Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azriel Nisa Makario Martaniadi. NIM saya 06035-2005. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang filsafat Islam. Saya Diza Kamila dengan NPM 06035-20001. Saya Kancana Diva, NIM saya 06035-216. Saya Fitria Hanifah dengan NPM 06035-20009. Saya Rasya Akila Prinastia dengan NPM 06035-224. Terima kasih. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim, merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam terdapat dua istilah yang erat kaitannya dengan pengertian filsafat. Falsafah yang merujuk pada kajian filosofi, ilmu pengetahuan alam dan logika, dan kalam secara harfiah berarti berbicara, yang merujuk pada kajian teologi keagamaan. Filsafat Islam. Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur, Persia, dan kebudayaan Barat, Yunani. Pengaruh ini dimulai ketika Iskandar Agung, Alexander the Great, yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles, berhasil menduduki wilayah Persia pada 331 sebelum Masehi. Akulturasi kebudayaan ini mengakibatkan munculnya benih-benih kajian filsafat dalam masyarakat Muslim di kemudian hari. Literatur keilmuan dari Yunani dan budaya lainnya ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran di era Bani Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1250-an Masehi dapat dikatakan memberi pengaruh terbesar terhadap kemunculan dan perkembangan kajian filsafat Islam klasik. Peristiwa tersebut kemudian menjadi periode ini sebagai zaman keemasan dalam peradaban Islam. Ini sekaligus menunjukkan keterbukaan umat Muslim terhadap berbagai pandangan yang berkembang saat itu, baik para penganut keyakinan monoteis lainnya seperti kaum Yahudi yang mendapat posisi penting saat itu di negeri-negeri Islam, hingga kaum pagan yang terlihat dari ketertarikan umat Muslim terhadap literatur bangsa Yunani kuno yang mana sering diidentikan dengan ritual-ritual paganisme. Pak Al-Baqi. Abu Zaid Al-Baqi yang mempunyai nama asli Ahmad Ibnu Sahal yang lahir pada 850 Masehi di Afghanistan dan meninggal pada tahun 934 Masehi. Ia adalah seorang pakar multidisiplin ilmu pengetahuan. Ia memiliki 41 karya dalam berbagai ilmu pengetahuan, di antaranya dalam bidang ulum Al-Quran, ilmu jiwa, geografi, dan lainnya. Dari berbagai karyanya itu terdapat dua kitab yang sampai pada kita, yaitu Suwar al-Aqalim di bidang geografi dan Masali al-Abdan wa'i Anfus di bidang psikologi. Lahir dari seorang ayah yang berprofesi sebagai guru anak, ia tumbuh besar di Baghdad dan di masa itu timbul kekacauan politik sehingga terjadilah kerusuhan. Di samping itu, Al-Baqi terkenal sebagai tokoh pertama yang menemukan psikologi kognitif dan medis. Al-Balkhi mempunyai konsep pemikiran. Al-Balkhi mengelompokkan penyakit saraf ke dalam 4 gangguan kondisi mental, yaitu yang pertama ketakutan dan kecemasan, yang kedua amarah dan penyerangan, yang ketiga kesedihan dan depresi, dan yang keempat obsesi atau gangguan pikiran. Konsep kesehatan mental dan mental individu menurutnya selalu berkaitan dengan kesehatan spiritual. Ia adalah orang yang berhasil mengkaji berbagai macam penyakit secara langsung yang berkaitan antara fisik dan jiwa. Balkhi sering mengkritik para dokter di zamannya karena selalu memfokuskan perhatian mereka kepada penyakit fisik saja dan mengabaikan penyakit mental dan kejiwaan para pasiennya. Dia berargumen bahwa dikarenakan konstruksi manusia terdiri dari jasmani dan rohani, maka
Keberadaannya tidak bisa dikatakan sehat tanpa adanya keterjalinan antara jiwa dan badan. Pemikirannya tentang kesehatan mental digalinya dari Al-Quran dan sunnah diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 10. Dalam artinya, dalam hati mereka ada penyakit, dan sabda Nabi, ketahuilah, sesungguhnya dalam badan manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka seluruh badannya akan baik. Tetapi, jika ia rusak, maka rusaklah seluruh badannya. Ketahuilah bahwa ia itu adalah kalbu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hubungan Al-Baqi dengan psikologi. Kebanyakan dari kita yang mempunyai penyakit psikologis menganggap bahwa diri kita tidak normal atau tidak biasa. Nah, di sini Al-Baqi sudah menerapkan pada terapinya, yaitu yang pertama, koneksi antara pikiran dan tubuh, yang kedua, solusi kognitif dan terapi kognitif, dan yang terakhir ada deskripsi mengenai depresi. Saya Rasya Akila Prinaskia. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam menurut tokoh Ibnu Sina. Lahir pada tahun 980 Masehi di Apsana. Beliau merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan juga penulis. Ibnu Sina menulis secara ekstensif pada filsafat Islam awal, terutama pada mata pelajaran logika, etika, dan metafisika. Ibnu Sina juga berusaha menamaikan filsafat dengan teologi Islam. Tujuannya untuk membuktikan Tuhan dan ciptaannya melalui dunia ilmiah dan melalui akal dan logika, bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Di sini Ibnu Sina mempunyai eksperimen pemikiran, yaitu jiwa bagi Ibnu Sina merupakan wujud rohani atau imateri yang ada pada dalam tubuh. Badan bisa berubah-ubah secara fisik, akan tetapi jiwa ada sebelum badan itu ada dan bisa berubah. Ibnu Sina juga membuat sintesis final tentang Islam dengan filsafat Aristotelianisme dan Neoplatonisme menjadi sebuah dimensi intelektual yang permanen dalam dunia Islam dan bertahan sebagai ajaran filsafat yang hidup sampai saat ini. Ia juga penggali yang amat sempurna dan penerjemah abadi pada filsafat peripatetik yang menunjukkan sampai ke gerbang filsafat tesofiluminasi yang menandakan adanya penyatuan filsafat dan spiritual secara integral atau secara keseluruhan. Di sini juga Ibnu Sina mempunyai filsafat jiwa, yaitu jiwa sebagai prinsip kehidupan, merupakan sebuah pancaran dari akal kecerdasan aktif. Ibnu Sina sama dengan Al-Farabi. Ia membagi jiwa dalam 3 bagian. Yang pertama, jiwa nabati, yaitu jiwa yang mempunyai daya makan, tumbuh, dan berkembang biak. Yang kedua, yaitu jiwa binatang, jiwa yang mempunyai daya gerak berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dan daya menangkap dengan panca indera. Yang ketiga, jiwa manusia, yaitu jiwa yang dapat berpikir atau yang disebut dengan akal. Akal di sini terbagi menjadi 2, yaitu akal praktis dan akal teoritis. Akal praktis yaitu akal yang menerima arti dalam bentuk materi yang ditangkap melalui indera pengingat yang ada dalam jiwa binatang. Yang kedua yaitu akal teoritis, akal yang menerima arti-arti murni yang tidak ada dalam materi, contohnya seperti Tuhan, roh, dan malaikat. Nah, karakter dan sifat seseorang banyak tergantung kepada jiwa mana yang berpengaruh pada dirinya. Maka menurut kebiasaan dan keadaan karakter yang mendominasi jiwa, manusia akan tercipta dengan berbagai bentuk tertentu. Nah, karakter dan sifat seseorang banyak tergantung kepada jiwa mana yang berpengaruh pada dirinya. Maka, menurut kebiasaan dan keadaan karakter yang mendominasi jiwa, manusia akan tercipta dengan berbagai bentuk tertentu. Demikian penjelasan saya tentang filsafat Islam menurut Ibnu Sina. Saya akan menjelaskan tentang Al-Ghazali. Beliau memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, yang lahir di kampung Ghazalah di kota Tus di daerah  Hidup di era Daulah Khilafah Abbasiyah
Beliau ahli dalam berbagai tasawufah, antara lain sejak dari ilmu fikih, usul fikih, hingga tasawuf dalam psikologi. Dalam ranah psikologi, justru banyak sekali ilmuwan saat ini yang mengambil referensi dari pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali pada 1058-1111 mengatakan bahwa manusia by nature adalah spiritual goodness atau suci fitrah. Konsep sentralnya, manusia memiliki dua watak dasar, dual nature, baik dan buruk. Yang menentukan manusia baik atau tidak adalah keadaan spiritualnya. Al-Ghazali memandang disposisi manusia, human nature, sebagai sesuatu yang suci, kosong, dan murni. Dalam bahasa Arab disebut fitrah, seperti tokoh imajinatifnya Ibnu Tufail pada tahun 1105-1185 Masehi. Hafi bin Yaqzan yang hidup tanpa manusia lainnya, ia berkembang menjadi manusia dengan mempelajari gerak alam di sekitarnya. Ghazali membagi penyakit manusia ke dalam dua kategori, penyakit fisik dan penyakit spiritual. Dalam pandangannya, penyakit spiritual jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik, karena menghasilkan kebodohan dan deviasi dari Tuhan, semacam penyakit kecanduan dihormati, hasrat kaya yang berlebihan, hasud, iri hati, takabur, sombong, munafik, ujub, dengki, dan seterusnya. Penyembuhannya yang dilakukan Al-Ghazali untuk penyakit spiritual tersebut adalah metode berlawanan, misalnya menyembuhkan kebodohan dengan belajar, menyembuhkan benci dengan cinta, menyembuhkan takabur dengan rendah hati. Metode penyembuhan tersebut bersifat aplikatif dengan kontemplasi terhadap diri sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Ghazali ketika menghilang bertahun-tahun untuk menemukan pengobatan untuk penyakit hatinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kindi adalah seorang filsuf pertama di kalangan Islami. Ia sehari-hari memakai bahasa Arab, tetapi ia sangat mahir dalam bahasa Yunani. Ia adalah seorang filsuf, matematikawan, fisikawan, dokter, dan lain sebagainya, sampai ia ahli dalam bidang musik. Ia dikenal sebagai filsuf Arab. Pikiran Al-Kindi. Bagi Al-Kindi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulia. Filsafatnya tentang keesaan Tuhan, selain didasarkan pada wahyu, juga proposisi filosofis. Menurut dia, Tuhan tak mempunyai hakikat, baik hakikat secara juz'iyah ataupun aniyah, maupun hakikat kuliah atau mahiyah. Dalam pandangan filsafat Al-Kindi, Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Tuhan adalah pencipta, Tuhan yang benar pertama, al-haq, al-awal, dan yang benar tunggal. Al-Kindi juga menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. Tuhan haruslah merupakan keesaan mutlak, bukan keesaan metaforis yang hanya berlaku pada objek yang dapat ditangkap indera. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengannya, tetapi sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisah dari zatnya. Ia juga merupakan filosofis Muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. Al-Kindi membagi roh atau jiwa ke dalam 3 daya, yaitu daya nafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Menurutnya, daya yang paling penting adalah daya berpikir, karena ia bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi. Ia juga membagi akal ke dalam 3 bagian, yaitu akal yang bersifat potensial, akal yang telah keluar dari sifat potensial, dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Akal yang bersifat potensial tidak bisa memiliki sifat aktual jika tidak ada yang menggerakkannya dari luar. Maka menurut Al-Kindi masih ada satu akal lagi, yaitu akal yang selamanya dalam aktualitas. Saya Kancana Diva, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam menurut Al-Haytham. Al-Haytham memiliki nama lengkap yaitu Abu Ali Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Beliau lahir di Basrah, Irak pada 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada 1040 Masehi. Beliau ialah seorang matematikawan, fisikawan Arab, dan astronom di zaman keemasan Islam. Dengan salah satu jurnalnya yang paling berpengaruh yaitu Kitab Al-Manazir
yang salah satunya berisikan mengenai warna matahari terbenam dan beragam fenomena fisika lainnya, seperti bayangan, gerhana, dan pelangi. Ibnu Al-Haytham adalah orang pertama yang menjelaskan bahwa penglihatan terjadi ketika cahaya dipantulkan dari suatu objek kemudian diteruskan ke mata seseorang. Ibnu Al-Haytham adalah pendukung awal konsep bahwa hipotesis harus didukung dengan eksperimen berdasarkan prosedur yang dapat dikonfirmasi atau bukti matematis, pelopor awal dalam ilmu pengetahuan, metode 5 abad sebelum ilmuwan Renaissance. Buku hasil karyanya antara lain 1. Al-Jami' fi Usul al-Hisab yang mengandung teori-teori ilmu matematik dan matematik penganalisaannya. 2. Kitab Al-Tahlil wa Al-Tarkib mengenai ilmu geometri. 3. Tahlil Al-Masai Al-Adadiyah tentang algebra. 4. Maqalah fi Istikhraj Simat Al-Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. 5. Maqalah fi ma tad'u ilaihi mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syara'. Dan ke-6. Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. Sumbangan Ibnu Haytham kepada ilmu sains dan filsafat amat banyak, karena itulah Ibnu Haytham dikenal dengan sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan hingga saat ini. Dan pada kesimpulannya, Al-Haytham adalah sosok fisikawan yang miskin dalam bidang ekonomi, namun kaya dalam bidang ilmu pengetahuan. Ia terkenal dengan hasil karyanya di bidang optika. Ia juga diakui sebagai peletak dasar ilmu modern. Al-Farabi lahir pada 872 Masehi lalu meninggal 950 Masehi. Ia adalah keturunan dari bangsa Persia dan Turki. Dari kecil ia sudah cepat tanggap untuk menguasai semua bidang yang diminatinya, dan dia mendapatkan julukan sebagai guru kedua, lalu menyandang predikat sebagai kiai pertama. Dalam pemikiran Al-Farabi, manusia adalah syarat untuk terbentuknya suatu negara. Ia juga berpendapat bahwa seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan fisik dan jiwa. Yang terakhir ada konsep psikologi dari Al-Farabi. Al-Farabi juga berpendapat bahwa pengetahuan manusia dibagi 3 konsep. Yang pertama ada indera eksternal, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengucapan. Yang kedua ada indera internal, yaitu daya estimasi, imajinasi, sensitif, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah intelek, yaitu praktis dan teoritis. Al-Razi merupakan filosof muslim yang menghapuskan sendi-sendi keimanan, namun ia tetap mengakui adanya Allah Sang Pencipta. Ia tergolong filosof rasionalis murni, dan ia juga lebih dikenal dalam ilmu kedokteran. Dan dia juga memahami dalam disiplin ilmu falak, matematika, dan kimia. Ia belajar kedokteran kepada Ali ibn Roban al-Tabari, belajar filsafat kepada Al-Baqi, seseorang yang senang mengembara, menguasai filsafat, dan ilmu-ilmu kuno. Ia juga belajar matematika, astronomi, sastra, dan kimia. Pemikiran Al-Razi. Al-Razi ialah seorang rasionalis murni yang memanfaatkan setiap momen dalam belajarnya untuk mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tidak melecehkan peran fungsi akal. Kenapa? Karena Al-Razi meyakini bahwa akal merupakan alat penentu dan pengendali manusia menuju kebaikan. Al-Razi memberi perhatian dan kepercayaan yang cukup besar kepada akal. Indikasi ke arah ini dapat dilihat bahwa ia menulis tentang akal pada bab tersendiri dalam bukunya Al-Tib Al-Ruhani. Namun, tidak sampai ia meletakkan wahyu di bawah akal, apalagi tidak percaya dengan wahyu. Filsafat terkenal dengan doktrin 5 yang kekal, yaitu Tuhan, jiwa universal, materi pertama, ruang absolut, dan zaman absolut. Al-Razi adalah filosof yang hidup ketika manusia saat itu mendewa-dewakan akal. Keterlibatan Al-Razi dalam filsafat telah banyak mengilhami para pemikir lain, termasuk filosof yang sezaman dengan beliau. Al-Razi secara rasional mencoba menafsirkan agama dan urusan sosial lainnya. Ia banyak mempengaruhi para pemikir lain, bahkan sekaligus menjadi musuh bagi Al-Razi sendiri. Saya Kansana Diva, di sini saya akan membahas materi tentang filsafat Islam menurut Ibnu Khaldun. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang siapa sih Ibnu Khaldun itu. Ibnu Khaldun ialah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya.
Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang kerap kita dengar sebagai bapak sosiologi memiliki nama lengkap yaitu Abdul Zaid Abdul Al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah dan wafat pada tanggal 19 Maret 808 Hijriah pada usianya yang ke-76. Ibnu Khaldun mulai berkarir di bidang pemerintahan dan politik di kawasan Afrika, Barat Laut, dan Andalusia selama hampir seperempat abad. Nah, jabatan pertama Ibnu Khaldun itu menjadi anggota Majelis Keilmuan Sultan Abu Zinal. Yang kedua, beliau juga diangkat menjadi sekretaris sultan pada tahun 1354. Yang ketiga, selain di dunia politik, ia juga mengajarkan ilmu-ilmunya di masjid-masjid. Ada yang tahu nggak filsafat sejarah menurut Ibnu Khaldun itu seperti apa? Nah, filsafat sejarah menurut Ibnu Khaldun itu tentang mengkaji fenomena-fenomena sosial secara lebih umum tanpa dibatasi ruang dan waktu untuk mengkajinya. Dari Khaldun dapat dianggap sebagai tokoh pelopor materialisme sejarah jauh sebelum Karl Marx. Beberapa karya-karya Ibnu Khaldun, yang pertama ada kitab Al-Muqaddimah. Itu adalah kitab yang paling fenomenal. Di situ berisikan tentang gejala-gejala sosial dan sejarahnya. Yang kedua ada kitab Al-Ibar, menjelaskan tentang perjalanan dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencangkup peristiwa politik orang-orang Arab, non-Arab, barbar, serta raja-raja yang besar. Yang ketiga ada kitab Al-Ta'rif yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun itu sendiri. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu Ibnu Khaldun yang kerap kita kenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam. Dan wawasan Ibnu Khaldun terhadap beberapa prinsip juga sangat dalam dan jauh ke depan. Bahkan sejumlah teori yang dikemukakannya hampir 6 abad yang lalu, sehingga tidak diragukan lagi merupakan perintis dari beberapa formula teori modern. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, namanya juga manusia pasti ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.